Bara dari kelas 12-3 nomor absen 14. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek Bahasa Indonesia dan Agama, yaitu ceramah mengenai tema sosial dengan judul Ujian Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di sini dengan keadaan yang sehat dan berbahagia. Tak lupa sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang hikmah ujian hidup yang Allah berikan kepada kita. Apa sih hikmah ketika kita tertimpa musibah? Apa hikmah Allah membuat kita bersedih? Apa hikmah Allah memberikan ujian-ujian hidup kepada kita? Dan kenapa sih Allah itu nggak memberikan kehidupan kita itu penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan, yang datar-datar begitu saja. Tapi Allah itu memberikan kehidupan kita itu seperti roller coaster, teman-teman. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah, kadang kita merasakan kesenangan, dan kadang juga kita akan merasakan kesedihan. Lalu apa sih hikmahnya Allah memberikan cobaan kepada kita? Yaitu agar Allah tahu siapa saja hambanya yang mampu bersabar dalam menghadapi cobaan darinya. Karena seseorang itu tidak akan teruji keimanannya ketika tidak mendapatkan ujian. Ibaratkan seperti sekolah, guru tidak akan mengetahui kualitas dan kemampuan siswanya jika guru tersebut tidak memberikan ujian demi ujian kepada kita. Begitu juga dengan ujian dalam kehidupan kita yang hadir untuk menguji kesabaran kita. Kemudian banyak dijumpai orang di sekitar kita yang ketika diberi ujian itu bawaannya mengeluh terus. Padahal Allah itu tidak memberikan ujian melewati batas kemampuan umatnya kan. Dan jodoh, kematian, maut itu kan sudah ditetapkan di Lauhul Mahfudz ya. Jadi ketika kita diuji dengan kehilangan seseorang yang kita cintai, merasakan kelaparan, kehilangan harta, jabatan, dan lain sebagainya, yakinlah Allah itu sedang mengujimu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yakinlah di balik setiap cobaan yang menimpamu itu selalu ada hikmahnya. Dan kita harus percaya setelah datang kesedihan, insya Allah akan datang kebahagiaan juga ketika kita menjalani ujian demi ujian itu dengan sabar dan ikhlas. Jadi, kalau kita diberi ujian itu memang harus sabar, memang harus ikhlas dalam segalanya. Dan selalu bersyukur, karena ketika kita diberi cobaan itu jangan melihat ke atas terus, teman-teman. Cobalah kita itu melihat yang ada di bawah. Karena banyak sekali orang yang lebih berat cobaannya daripada kita, lebih bersedih, lebih susah, dan masih banyak yang lebih menyedihkan kehidupannya daripada kita. Maka dari itu, latihlah diri kita untuk menjadi pribadi yang selalu sabar dalam menghadapi ujian. Innallaha ma'as-shabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Berbicara tentang ujian, banyak orang yang mengira ketika mendengar kata-kata tersebut itu berhubungan dengan hal-hal yang menyedihkan, yang tidak enak untuk dirasakan, hal yang penuh dengan kesulitan. Namun perlu diketahui saudara-saudara sekalian bahwa ujian itu tidak hanya berhubungan dengan kesedihan juga, tapi ujian itu juga bisa melalui kesenangan. Misalnya diuji dengan kemewahan, jabatan, punya mobil mewah, punya gedung bertingkat, dan lain sebagainya. Karena dari hal tersebut, apakah kita itu bisa mensyukuri nikmat Allah atau justru kita mengkufurinya? Dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 35 yang berkata, "Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Demikian penjelasan dari firman Allah yang menyatakan bahwa manusia itu kadang-kadang diuji dengan kebahagiaan dan kadang-kadang diuji dengan keburukan. Maka dari itu teman-teman sekalian, bahwa kita sesama muslim itu harus tetap sabar, harus tetap ikhlas dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan yakinlah setiap cobaan yang diberikan kepada kita itu ada hikmahnya. Dan perlu diingat bahwa cobaan itu tidak hanya mengenai tentang kesedihan, namun cobaan juga bisa melalui kesenangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf apabila dalam ucapan saya ada yang salah dan kurang berkenan.
Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.